Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam catatan kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Kali ini kita memasuki bagian yang ke-8 di mana insyaallah akan memaparkan tentang muqaddimah daripada kitab Al-Majmu', daripada kitab Al-Muhadzab. Maaf. Karya Imam Asy-Syirazi rahimallahu taala. Mudah-mudahan bisa menambah manfaat dan pemahaman bagi kita semua di dalam wawasan tentang syariat agama. Dalam kitab Al-Majmu' dikatakan bahwa terkait dengan muqaddimah dari Imam Asy-Syirazi rahimahullahu taala. Imam Asy-Syirazi di dalam kitab Al-Muhadzab menuturkan tentang Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Ta'ala yang memberikan taufik kepada kami untuk bersyukur kepadanya dan memberi kami petunjuk untuk berzikir kepadanya. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Majmu' menjelaskan penjelasan terkait tentang pembukaan atau hamdalah atau memuji daripada penulis kitab Al-Muhadzab tersebut, yaitu Imam Asy-Syirazi rahimahullah ta'ala. Memulai dengan pujian kepada Allah Ta'ala itu berdasarkan hadis yang masyhur dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Beliau bernama asli Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Menurut pandangan yang paling sahih dari sekitar 30 pendapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin dzi balin la yubda'u fi bilhamdi lillahi aqwa." Setiap perkara yang penting tidak dimulai dengan memuji kepada Allah Ta'ala, membaca hamdalah, maka perkara tersebut terputus dari keberkahan. Di dalam sebuah riwayat disebutkan dengan redaksi bihamdillah, yaitu dengan pujian kepada Allah Ta'ala. Sedangkan di dalam riwayat lain disebutkan bilhamdi fahuwa aqwa, dengan pujian maka perkara itu terputus dari keberkahan. Lalu selain daripada itu, hadis ini diriwayatkan juga dengan redaksi yang lain, yaitu kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdillahi fahuwa ajzam. Setiap ucapan yang tidak dimulai dengan memuji Allah Ta'ala, maka ucapan itu terputus daripada keberkahan. Lalu di dalam redaksi lainnya katakan kullu amrin dzi balin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim aqwa. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan nama Allah Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka perkara tersebut terputus dari keberkahan. Kami meriwayatkan dari semua redaksi hadis ini di dalam kitab Al-Arba'in karya Al-Hafidz Abdul Qadir Ar-Rahawi. Di dalamnya kami menukilnya dari riwayat Ka'ab bin Malik as-Sahabi, namun yang paling masyhur adalah riwayat Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan hadisnya ini berpredikat hadis hasan. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud bin Al-Ash'as As-Sijistani dalam As-Sunannya. Lalu Abu Abdullah Muhammad bin Yazid yang tidak lain adalah Ibnu Majah Al-Qazwaini di dalam As-Sunannya juga. Lalu kemudian Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i di dalam Amalul Yaum wal Lailah, dan Abu Awanah Ya'qub bin Ishaq Al-Isfarayaini di dalam kitab yang pertama As-Sahih dan takhrijnya terhadap Sahih Muslim. Hadis ini diriwayatkan secara mausul dan mursal. Riwayat mausul pun memiliki sanad yang bagus. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amrin dibalik, yaitu setiap perkara yang penting. Maksudnya adalah
urusan dunia yang memiliki kondisi yang patut mendapatkan perhatian. Kemudian makna jazam atau makna terputus adalah kurang dan sedikit bertahan. Kata ajazam yang berarti terputus, yakni dengan huruf jim dan zal bertitik di atas di dalam abjad hijaiyah. Kata ini dibentuk dari kata jazima yajzamu. Mauzunnya seperti alima ya'lam. Para ulama mengatakan memulai dengan pujian kepada Allah Ta'ala merupakan sebuah anjuran bagi setiap penulis, bagi pelajar atau murid, bagi pengajar ataupun guru, khotib maupun pelamar, serta orang yang menikahkan dan orang yang nikah. Mengkhitbah atau melamar saat hendak mengerjakan semua hal yang penting, itu termasuk adalah dianjurkan untuk memulai pujian kepada Allah Ta'ala. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, aku menganjurkan agar seseorang mengawali proses pinangannya dan setiap perkara yang diinginkannya dengan pujian kepada Allah Ta'ala dan sanjungan kepadanya serta bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama sempat menyampaikan kritikan terhadap Al-Muzani karena di dalam kitabnya Al-Mukhtasar beliau tidak memulai dengan pujian kepada Allah Ta'ala. Maka dengan demikian adanya, oleh karena itu para sahabat-sahabatnya Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala menanggapi dengan beberapa jawaban. Jawaban yang pertama, mereka mengatakan bahwa Imam Al-Muzani tidak memulai dengan pujian kepada Allah Ta'ala lantas menyampaikan pembicaraannya. Namun orang yang menukil kitabnya tidak memperhatikan hal ini. Mereka mengatakan dalam satu tulisannya terdapat segala puji bagi Allah Ta'ala yang tidak ada sekutu, tidak pula setara baginya dalam kekuasaannya, yang keadaannya sebagaimana yang dinyatakannya sendiri dan di luar pernyataan yang disampaikan oleh makhluk tentang dirinya. Tidak ada satupun, tidak ada sesuatu pun yang seperti dia, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Artinya kalimat ini adalah sanggahan daripada sahabat-sahabat Imam Al-Muzani terkait tuduhan orang yang mengatakan bahwa di dalam kitab Al-Mukhtasar tidak tercantum pujian kepada Allah. Padahal para sahabatnya mengatakan Imam Al-Muzani sempat menulis di dalam tulisannya tersebut di dalam kitab Al-Mukhtasarnya dengan kalimat segala puji bagi Allah yang tidak ada sekutu dan tidak pula setara baginya dalam kekuasaannya dan seterusnya. Namun disayangkan ada orang yang menukil kitabnya tidak memperhatikan atau tidak mencantumkan atau tidak memasukkan kalimat ini di dalam tukilan. Lalu yang kedua, sanggahan daripada sahabat-sahabat Imam Al-Muzani yaitu adalah kemungkinan hadis tersebut belum sampai kepada Imam Al-Muzani dan ini tidak mempengaruhi nama besar beliau. Kemudian yang keempat, sanggahan daripada sahabat-sahabat Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala adalah yang dimaksud hadis tersebut merupakan mengucapkan, yang dimaksud hadis tersebut adalah mengucapkan pujian, bukan menulisnya. Jadi mengucapkan, yang jelas Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala telah memuji dengan lisan. Hadis ini cukup masyhur dan sungguh kecil kemungkinannya beliau tidak mengetahui serta tidak mungkin beliau meninggalkannya. Padahal beliau mengetahuinya tentang hadis tersebut. Lalu sanggahan yang keempat, yaitu lafal pujian tidak ditentukan lantaran disebut sebagai pujian, karena pujian itu berarti sanjungan. Dan Imam Al-Muzani telah menyampaikan sanjungannya kepada Allah Ta'ala di permulaan kitabnya. Dia mengatakan dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan penyebutan nama Allah ini termasuk sanjungan yang paling tepat.
Analisa ini didukung pernyataan dalam satu riwayat sebagaimana yang telah kami nukil. Mereka menyebutkan banyak jawaban namun tidak memuaskan, maka aku meninggalkannya. Sedangkan makna pujian, ulama mengatakan bahwa pujian adalah sanjungan terhadap yang maha terpuji lantaran sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya yang mulia. Sedangkan syukur adalah sanjungan kepadanya lantaran berbagai nikmatnya. Semua syukur adalah pujian, akan tetapi tidak semua pujian adalah syukur. Kebalikan dari pujian itu adalah kecaman, dan kebalikan dari syukur itu adalah pengingkaran. Ungkapan penulis, yaitu Imam Ash-Shirazi, yang telah memberikan taufik kepada kami, makna daripada kalimat tersebut menurut sahabat-sahabat kami yang menguasai ilmu kalam, taufik itu bermakna pemberian kemampuan untuk taat, sedangkan kenistaan adalah pemberian kemampuan untuk melakukan maksiat. Dan orang yang diberi taufik di dalam suatu hal, dia tidak bermaksiat di dalam hal itu, sedangkan dia tidak memiliki kemampuan untuk bermaksiat. Lalu Imam Al-Haramain rahimahullah ta'ala berkata, perlindungan adalah taufik. Jika perlindungan itu bersifat umum, maka itu adalah taufik yang umum. Dan jika perlindungan itu khusus, maka itu adalah taufik yang khusus. Lalu para ulama berkata, syukur dilakukan dengan perkataan dan perbuatan. Contohnya adalah dengan mengucapkan, aku mensyukurinya dan aku bersyukur kepadanya. Di dalam redaksi bahasa Arab, biasanya diungkapkan dengan kalimat syakaratu bih, aku bersyukur kepadanya. Atau dengan kalimat tasyakaratulah, aku bersyukur kepadanya seperti aku mensyukurinya. Syukur adalah kebalikan dari kufur. Kufur adalah ingkar terhadap nikmat. Ungkapan penulis terhadap kalimat dan yang memberi kami petunjuk untuk berzikir kepadanya, yang dimaksud dengan petunjuk di sini adalah anugerah iman dan kasih sayang. Petunjuk dapat bermakna penjelasan sebagaimana di dalam ayat wa amma samudu fahadainahu, dan adapun kaum Samud maka mereka telah kami beri petunjuk. Al-Fusilat ayat 17. Maksudnya adalah kami menjelaskan jalan kebaikan dan keburukan. Seperti di dalam ayat lain, inna hadaina hussabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah memberinya petunjuk jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Al-Insan ayat 3. Lalu di dalam ayat lain dikatakan wahadainahu najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Al-Balad ayat 10. Sedangkan zikir menurut bahasa asalnya adalah upaya untuk mengingat sesuatu. Jika Anda berzikir terhadap sesuatu, maka Anda telah mengingatnya. Orang yang membuat Anda ingat terhadap sesuatu, maka dia telah mengingatkan Anda terhadap sesuatu itu. Ingat, tidak harus terjadi setelah adanya kelupaan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, makna zikir adalah kehadiran makna dalam jiwa, kadang di dalam hati, terkadang di lisan, dan terkadang pula pada keduanya. Inilah zikir yang paling utama. Lantas tingkatan berikutnya adalah zikir hati. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang kedua, Al-Imam Ash-Shirazi berkata, salawatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik makhluk, kepada keluarga serta sahabat-sahabat beliau. Terkait dengan kalimat ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan
Menurut bahasa, sholawat berarti doa. Ini adalah pendapat mayoritas ulama bahasa dan yang lainnya. Lalu Az-Zujaj berkata, asal dari kata sholawat berarti keharusan. Lalu kemudian Al-Azhari dan yang lainnya berkata, sholawat dari Allah Ta'ala memiliki makna rahmat dari malaikat, memiliki makna istighfar, dan dari manusia memiliki makna ketundukan serta doa. Terkait penamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para pakar bahasa mengatakan, jika seseorang disebut dengan ungkapan Rajulun Muhammad wa Mahmud, karena dia memiliki banyak sifat terpuji. Lalu Abul Husain Ahmad bin Faris di dalam kitabnya Al-Mujmal mengatakan, dengan demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinamakan Muhammad berarti Allah Ta'ala memberikan ilham kepada keluarga beliau agar menamakan beliau dengan nama Muhammad. Antaran berbagai sifat beliau yang terpuji sebagaimana sudah lazim diketahui. Bu Nasr Ismail bin Hamad Al-Jauhari dalam bait syairnya mengungkapkan, ilaika abitul'anaka nakalatuha ilal majidil karimil jawadil Muhammad. Kepadamu aku mengarah tutupan yang lemah di hadapan orang mulia, pemimpin dermawan dan terpuji dirinya. Ungkapan penulis terkait dengan kalimat sebaik-baik makhluk adalah demikian yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan para ulama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik makhluk seluruhnya, antara para malaikat maupun manusia. Jika ada yang mengatakan bagaimana kalian katakan dengan menyatakan pengutamaan, padahal dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tufaddiluni bainal anbiya, janganlah kalian menyatakan aku lebih utama di antara para nabi. Lalu di dalam redaksi hadis lain dikatakan, la tufaddiluni ala Yusuf, janganlah kalian menyatakan aku lebih utama daripada Yunus, daripada Yusuf. Lalu bagaimana kalian menyatakan keutamaan itu? Maka menjawab pertanyaan tersebut, Al-Imam An-Nawawi mengatakan, pertama, larangan itu terkait dengan pengutamaan yang menyebabkan adanya perendahan terhadap sebagian para nabi, sebab ini adalah kafiran terhadap ada perbedaan tanpa ada perbedaan pendapat. Mohon maaf. Yang kedua, lantaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sebelum mengetahui bahwa beliau sebaik-baik makhluk. Begitu beliau mengetahui, beliau bersabda, aku pemimpin anak turunan Adam. Yang ketiga, larangan beliau ini adalah bentuk etika dan ketawaduan. Lalu yang keempat, beliau melarang agar tidak menimbulkan perselisihan sebagaimana yang disebutkan dalam as-sahih terkait sebab itu. Yang kelima, beliau melarang pengutamaan terkait kenabian yang sama bukan pada diri para nabi, dan bahwa tidak ada keterpautan tingkatan kenabian, tapi keterpautan tingkatan itu hanya terletak pada karakteristik mereka. Allah Ta'ala berfirman, tilkar rasulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Rasul-rasul kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah Ta'ala berkata langsung dengan, dan sebagiannya Allah Ta'ala meninggikannya beberapa derajat. Al-Baqarah 253. Dan kepada keluarga beliau, kata-kata ini
Ini sahih dan ada dalam perkataan yang baku. Para ulama dari berbagai kalangan pun menggunakan kata-kata ini. Lalu Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin As-Sayyid Al-Batliyusi menyebutkan di bagian awal kitabnya Al-Iqtidab fi Syarah Adabul Kitab bahwa Abu Ja'far An-Nuhas dan Abu Bakar Az-Zubaidi berkata tidak boleh mengaitkan kata keluarga sebagai kata ganti orang. Oleh karenanya tidak menggunakan ungkapan Allah melimpahkan salawat kepada Muhammad dan keluarganya, akan tetapi yang digunakan adalah keluarga beliau atau keluarga Muhammad. Ini adalah pandangan Al-Kisai dan dialah yang pertama kali mengatakannya. Perkataannya dan perkataan mereka berdua tidaklah benar. Hal itu karena tidak ada kias atau analogi yang mendukungnya, tidak pula riwayat yang menguatkannya. Kemudian Abu Ali Al-Baghdadi menyebutkan bahwa dapat dikatakan dan keluarganya. Di dalam penggunaan bahasa yang tidak populer, di dalam Al-Kamil Al-Mubarrad menyebutkan hikayat yang di dalamnya terdapat pengaitan kata keluarga dan kata ganti orang ketiga. Lalu kemudian dia menyampaikan cukup banyak bait syair Arab mengenai pengaitan kata keluarga kepada kata ganti orang. Di antaranya adalah syair Abdul Latif dengan syairnya berbunyi, bukan mereka saja namun seseorang pasti jaga kendaraan, maka jagalah kendaraanmu agar terjaga, dan kepada keluarga Salib berilah pertolongan kepadanya, dan hamba-hambanya pada hari ini adalah keluargamu jua. Maksudnya adalah bangsa Quraisy dulu, bangsa Arab menyebut mereka keluarga Allah lantaran merekalah yang memiliki kewenangan terhadap Ka'bah. Para ulama fikih dan pakar bahasa berbeda pendapat terkait keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa pendapat yang berkembang di dalam masalah ini. Pendapat-pendapat tersebut antara lain yang pertama adalah pendapat yang dinyatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan mayoritas penganut madhabnya, bahwa keluarga beliau adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Lalu yang kedua adalah pendapat terkait keturunan beliau yang nasabnya berkaitan dengan beliau. Lalu yang ketiga adalah semua orang yang memeluk agama beliau dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Itulah yang dinamakan sebagai keluarga. Al-Azhari berkata pendapat ini yang paling dekat kebenaran dan juga dipilihnya dan oleh orang lain. Terkait sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW terdapat dua pandangan atau dua pendapat di kalangan para ulama, yaitu yang pertama pendapat yang sahih yang juga merupakan pendapat ulama hadis bahwa sahabat beliau adalah setiap muslim yang melihat Nabi Muhammad SAW. Di dalam Sahih Al-Bukhari menegaskan baik dia pernah berinteraksi dengan beliau maupun tidak. Yang kedua, pendapat yang dipilih oleh sejumlah ulama usul adalah orang yang menyertai dan bergaul dengan beliau dalam waktu yang relatif lama dalam peneladanan terhadap beliau. Adapun pendapat ulama fikih, para penganut mazhab Syafi'i dan Abu Hanifah serta mazhab kami menyatakan bahwa maknanya cukup luas di antara mereka yang memiliki kesesuaian dan ikatan yang kuat antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain, seperti sahabat-sahabat di dalam arti yang sebenarnya. Bentuk jamak dari sahib adalah sohbun, seperti kata rokibun. Jamaknya adalah rokbun. Kata sihab seperti kata jia. Lalu ashab adalah bentuk jamak dari sohbun, seperti kata farkhun, jamaknya adalah afroh. Sahabah dan ashab, bentuk jamak dari ashab adalah as-sahib. Contohnya adalah kalimat sohin. Demikian yang didengar dari bangsa Arab dengan menghilangkan huruf akhirnya untuk memudahkan pengucapan.
Penulis menyampaikan sanjungan setelah memuji Allah Ta'ala dengan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini tidak lain berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Di dalam Ar-Risalah dan kitab sejumlah kitab-kitab lainnya, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, Ibnu Uyainah memberitahukan kepada kami dari Ibnu Abu Najih dari Mujtahid, dia berkata, artinya tidaklah aku menyebutmu melainkan kamu disebut pula bersamaku. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala. Kami meriwayatkan tafsir ini di dalam Al-Arba'in karya Ar-Rahawi dari Abu Sa'id dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bis-shawab. Lalu kemudian yang ketiga, Imam Asy-Syirazi berkata, ini adalah kitab Muhadzab. Insyaallah di dalamnya aku akan menyebutkan pokok-pokok mazhab Syafi'i dengan dalil-dalil dan hal-hal yang terkait dengan prinsip-prinsip mazhabnya berkaitan dengan beberapa masalah yang rumit berikut dengan alasannya. Adapun penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala terkait dengan pernyataan Imam Asy-Syirazi tersebut, ungkapan penulis ini dapat dinyatakan sebagai isyarat pada sesuatu yang akan terjadi nanti. Dan sekarang tidak ada yang perlu disinyalir di sini. Jawabannya, ungkapan ini digunakan oleh para tokoh terkemuka dari berbagai macam disiplin ilmu dalam karya tulis mereka. Dan ahli nahwu As-Sibawayh pun menulis kitabnya dengan menggunakan ungkapan seperti ini. Ulama dari kalangan penganut mazhab kami, para pakar tata bahasa Arab dan lainnya menyampaikan sejumlah jawaban dalam hal ini yang keseluruhannya menyatakan bahwa begitu penulis sudah memantapkan tekadnya untuk membuat karya tulis, maka dia menganalogikannya bahwa karya tulisnya sudah ada, sehingga dia menyatakan dengan kata bantu petunjuk ini. Hal ini dianggap benar menurut bahasa Arab. Allah Ta'ala berfirman, hadza yaumul fasl, inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakan. As-Saffat dan Al-Mursalat. As-Saffat ayat 21 dan Al-Mursalat ayat 38. Di antara para penulis ada yang membiarkan bagian pendahuluan ini kosong. Namun jika penulis menyebutkannya, maka dia mensinyalir apa yang akan dilakukan agar ungkapannya dalam bagian pendahuluan ini sesuai dengan apa yang disebutkannya. Kata kitab berasal dari kata al-katab yang menurut bahasa berarti penggabungan. Di antaranya termasuk kata katibah, al-khail. Katibatul khair yaitu pasukan berkuda, karena mereka bergabung dan datang secara beruntun, maka yang disebut lantaran ada unsur penggabungan huruf dan masalahnya satu sama lain. Kitab adalah sebutan untuk yang tertulis atau maktub sebagai kiasan. Ini merupakan penyebutan objek dengan kata dasar, dan ini banyak digunakan. Menurut istilah para penulis, ini seperti ragam tersendiri yang menghimpun bab-bab. Bab-bab itu merupakan bagian darinya. Contohnya kitab Thaharah mencakup bab air, tempat wudhu, tempat air, wudhu, dan yang lainnya. Para pakar bahasa mengatakan kataba yaktubu katban, kitabatan kitaban. Bentuk jama dari kata kitab adalah kutub. Muhadzab yang berarti yang direvisi menurut para pakar bahasa, revisian, yaitu tahzib, berarti pengeditan dan penyaringan.
Kalimat al-muhadzab berarti diedit dari hal-hal yang tidak layak. Sedangkan ungkapan orang muhadzab berarti orang yang sudah bersih akhlaknya. Insya Allah di dalamnya aku akan menyebutkan sebagai pengamalan terhadap firman Allah Ta'ala, wala taqulan li syai'in inni fa'idun dzalika wada. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi. Al-Kahfi ayat 23. Ketentuan syariat menganjurkan agar seseorang mengucapkan insya Allah terkait apa saja yang hendak dilakukannya, namun tidak termasuk pengecualiannya, yaitu pada waktu yang sudah berlalu. Oleh karenanya, tidak tepat bila dikatakan aku keluar kemarin, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Yang keempat adalah Imam Ash-Shirazi rahimahullah ta'ala berkata, kepada Allah yang maha mulia aku berharap dan kepadanya aku memohon agar dia memberiku taufik terkait buku yang ditulis oleh beliau, hingga Allah Ta'ala meridainya dan memberi manfaat. Manfaat di dunia dan manfaat di akhirat lantaran kitab yang beliau tulis tersebut. Sesungguhnya dia maha dekat dan maha memperkenankan permohonan serta maha kuasa atas apapun yang dia kehendaki. Taufikku hanya ada pada Allah, padanya aku berserah diri dan kepadanya aku kembali. Cukuplah dia sebagai penolongku dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Penjelasan terkait dengan kalimat Imam Ash-Shirazi rahimahullah ta'ala yang maha mulia termasuk nama Allah Ta'ala terkait maknanya, Al-Imam Harumin menyebutkan 3 pendapat di dalam Al-Irsyad. Beliau berkata maknanya adalah yang memberi keutamaan. Ada yang mengatakan maksudnya adalah memberi maaf. Pendapat lain mengatakan maksudnya adalah yang memiliki keluhuran. Dia juga berkata setiap jiwa itu mulia. Ungkapan penulis memberiku taufik telah dijelaskan sebelumnya. Ini memberi maaf, saran kitab ini merupakan faktor yang mendorong Anda untuk menyukai madhabnya, dan ini juga merupakan doa dari hamba yang saleh terkait dengan keadaan dirinya. Telah dijelaskan bahwa dia adalah orang yang doanya mustajab. Dunia dalam sebutan untuk negeri yang fana ini beserta isinya disebut dunia lantaran rentang waktunya tidak jauh. Kata dunia jika dibuat dalam pola nisbah maka menjadi duniawi dan duniawi atau duniawi. Al-Jauhari berkata pola nisbahnya menjadi dunyayi. Dia maha dekat dan maha memperkenankan permohonan. Kalimat tersebut merupakan wujud peneladan terhadap saleh yang mengatakan sesungguhnya Tuhanku maha dekat dan maha memperkenankan permohonan, dan pengamalan terhadap firman Allah Ta'ala sesungguhnya aku maha dekat, aku memperkenankan doa orang yang memohon kepadaku. Al-Baqarah 186. Para ulama berkata makna dekat adalah dengan ilmu sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, dia bersamamu. Cukup dia penolongku, maksudnya adalah dia yang memberikan kecukupan bagiku. Kalimat pelindung berarti penjaga. Ada yang mengatakan maksudnya adalah yang diserahi urusan pengaturan makhluknya. Pendapat lain mengatakan yang mewujudkan berbagai kemaslahatan mereka. Abu Ja'far An-Nuhas berkata seseorang mengatakan dan cukup Allah sebagai penolongku,
Itu lebih baik daripada dia mengatakan dan cukup Allah Ta'ala penolong kami. Karena pernyataan ini mengandung pengagungan terhadap firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, fa'il tawallaw faqul hasbiyallah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah cukuplah Allah Ta'ala sebagai penolongku. At-Taubah 129. Penggunaan kata bantu dan dalam kalimat dan cukup Allah Ta'ala penolongku atau dan cukup Allah penolong kami mengandung pemberitahuan bahwa Anda tidak mengabaikan pembicaraan sebelumnya. Seandainya Anda tidak menggunakan kata bantu dan, maka ini pun dibolehkan karena maknanya sudah dapat diketahui. Setiap orang dianjurkan untuk mengucapkan hasbiyallah, cukuplah Allah sebagai penolongku, di setiap kondisi. Allah Ta'ala berfirman, fa'il tawallaw faqul hasbiyallah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah cukuplah Allah Ta'ala sebagai penolongku. At-Taubah 129. Lalu di ayat lain dikatakan waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan mereka berkata, cukup Allah sebagai penolong kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Ali Imran 173. Al-Bukhari meriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, cukup Allah sebagai pelindung kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam saat beliau dilemparkan ke dalam api dan diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika mereka berkata, orang-orang telah berkumpul untuk menyerang kalian, maka takutlah kepada kami, pada mereka. Namun mereka, kaum muslimin beserta beliau justru bertambah imannya dan mengatakan cukup Allah penolong kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Di dalam riwayat Al-Bukhari yang berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu juga bahwa dia berkata, kata-kata terakhir yang diucapkan Ibrahim alaihissalam saat dilemparkan ke dalam api adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolongku dan dialah sebaik-baik pelindung. Penulis dan ulama lainnya meneladani hal ini dalam kitab-kitab mereka dan yang lainnya. Mereka pun mengakhiri pembicaraan mereka dengan ungkapan hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolongku dan dialah sebaik-baik pelindung. Demikian pembukaan daripada Muqaddimah Al-Imam Asy-Syirazi di dalam kitab Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Insyaallah kita akan memasuki tentang kitab Thaharah pada pertemuan kita di bagian 9. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada kata-kata yang salah, hal itu mutlak dari kebodohan dan kesalahan saya. Jika ada kalimat dan redaksi yang benar, maka itu adalah semata-mata kebenaran dari Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.